satu. Itu datanya valid ya? Oh, valid. Oke, tunggu dulu. Mas Haidar mau mengatakan bahwa Yohanes Anies Baswedan itu adalah boneka dari Amerika Serikat. Menurut saya, Dengan data-data yang tadi. ya jelas. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, masa jabatan Presiden Jokowi kurang dari 2 tahun lagi. Secara konstitusional, beliau harus menyerahkan jabatan kepada Presiden seterusnya atau selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2024. Jadi menurut saya kurang dari 2 tahun. Yang membuat saya bingung adalah siapa pengganti Pak Jokowi nanti. Masih banyak debat di ruang publik dan ada beberapa calon yang menjadi spotlight dari publik maupun dari media. Untuk itu kita akan bahas tentang legacy dari Pak Jokowi serta suksesor siapa yang layak menggantikan seorang Jokowi dan siapa yang harus kita hindari. Nah, untuk itu saya mengundang ini sahabat saya terkenal dengan julukan Mr. Si Jenggot Asu. Siap. Ini Mas Haidar Alwi. Beliau akan saya ajak diskusi terkait dengan topik yang tadi saya sampaikan di atas. Mas Haidar, selamat datang. Siap, selamat datang. Assalamualaikum. Anda pertama kali di kantor baru kita? Ya. Ya, yang dulu sebelumnya di kantor lama. Ya. Mas, ini Pak Jokowi kurang dari 2 tahun lagi. Menurut saya 1 tahun 8 bulan atau 7 bulan. Nah, tapi tahun 2024 bulan Februari tanggal 14 sore kita sudah mempunyai presiden terpilih. Jadi ada masa transisi sekian 6 bulan. Nah, ada 2 hal yang ingin diskusikan dengan Mas Haidar terkait dengan apa-apa yang harus kita sampaikan kepada pemerintah khususnya Pak Jokowi tentang legacy yang harus kita sampaikan, yang harus beliau wariskan kepada bangsa ini. Yang kedua, saya juga ingin mendiskusikan tentang siapa pengganti yang terbaik yang bisa diharapkan untuk melanjutkan kepemimpinan seorang Jokowi dan siapa yang harus kita hindari agar Indonesia tidak setback atau mundur kalau nanti orang yang bukan kita rekomendasi itu memimpin Indonesia. Nah, yang pertama tentang Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah menjadi rahasia umum, Mas. Kalau masalah ekonomi, beliau menciptakan fondasi yang sangat luar biasa kuat. Gitu. Kita salah satu negara yang cukup survive pasca pandemi COVID, di mana 16 negara sudah jadi pasien IMF dan hampir 40 negara sudah antri di depan pintu IMF untuk disuntik atau diberikan bantuan. Indonesia tidak. Indonesia tangguh, cukup, dan kita harus berterima kasih pada tim ekonomi Pak Jokowi yang menyiapkan itu, dan itu pasti di bawah direction dari seorang presiden. Gitu. Tapi mungkin di sektor-sektor lain mungkin harus dipicu lagi perbaikannya supaya pada saat beliau nanti meninggalkan jabatan itu masih tetap dikenang sebagai bapak pembangunan Indonesia maju gitu ya, tapi harus juga kita berikan masukan. Nah, menurut Mas Haidar, masukan-masukan apa yang harus kita sampaikan pada Presiden terkait hal itu? Ya. Terima kasih Mas Rudi. Pertama-tama saya sampaikan yang luar biasa sudah mengundang saya di tempat yang baru, apalagi tadi dikasih makan enak. Mas, alhamdulillah. Pakai makanan kampung. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi saya terus terang tidak henti-hentinya menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia atas amanah yang saya terima pada saat Kongres Umat Islam Sedunia di tahun 2018, 23 November di Teheran, Iran. Terus saya juga sempat mampir di Qatar. Di situ hampir seluruh
ulama Indonesia itu berpesan kepada saya. Pada saat itu masa kampanye kepemimpinan Pak Jokowi yang kedua kalinya tahun 2018 akhir ini. Perlu saya sampaikan bahwa pesan ulama Islam sedunia itu kepada saya, kalau boleh dikatakan ijtima ulama Islam dunia. Kalau ada Rizik dengan FPI-nya katanya ada ijtima ulama Indonesia. Nah, saya dapat ijtima ulama dunia berpesan kepada saya agar menjaga negara Republik Indonesia, menjaga Jokowi dan meneruskan kebijakan-kebijakan yang ada sampai kapanpun demi menjaga NKRI yang utuh dan Indonesia kita yang tidak terpecah belah. Oke, maaf saya potong dulu. Ada dua hal. Yang pertama, apa kapasitas seorang Haidar Alwi untuk menghadiri istimewa ulama dunia di Teheran? Yang kedua, apa relevansinya ulama dunia dengan sosok seorang Jokowi? Gini. Jadi ini pertanyaan luar biasa nih. Jadi saat itu saya berdua bersama Gus Nuril. Berdua dari Indonesia, berdua dengan Gus Nuril mewakili Indonesia. Di Teheran itu setiap tahun ada namanya Kongres Ulama Islam Sedunia. Itu 170-an negara yang ikut. Dan ternyata bukan ulama, menteri-menteri di situ, ada perdana menteri yang ikut di situ. Nah, jadi kaitannya ke kita sini, mereka itu saat itu membagi-bagi beberapa komite-komite. Saya sempat diwawancarai oleh beberapa stasiun TV dunia, ada komisi Asia, ada beberapa komisi. Nah, mereka ini melihat bahwa negara terakhir yang akan dihancurkan secara untuk diambil sumber daya alamnya adalah Indonesia. Karena semua sudah selesai nih. Afghanistan sudah, Irak sudah, Syria sudah, Tunisia sudah, semua sudah, tinggal Indonesia. Indonesia polanya akan dibuat sama oleh mereka itu. Mereka itu siapa? Mereka itu ya globalis, ya kalau boleh saya sebut ya Amerika, terus Israel dan Eropa lah, kira-kira begitu. Zionis. Nah, mereka akan menghancurkan Indonesia dan akan mengambil sumber daya alam kita dengan cara yang sama, dengan cara mengadu domba. Dan ternyata mereka juga berhasil lah, boleh dikatakan berhasil, karena kita terbelah menjadi dua semenjak mereka masuk. Itu diakui atau tidak, memang kita pada posisi terbelah. Sampai detik ini keterbelahan itu masih ada. Jadi ada kelompok yang di Kadrun, ada Kecepong dan lain sebagainya itu sampai sekarang. Nah, menurut mereka ini yang bisa menghilangkan sekat-sekat itu dan membangun negara ini Pak Jokowi pada saat itu 2018. Dan itu sudah saya sampaikan ke Pak Jokowi di Manado saat itu, ada Pram di situ juga, Pram. Nah, sekarang kita berbicara di tahun 2023, tahun politik. Tahun politik ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia, bahwa hidup ini belajar dari sejarah. Sejarah membuktikan bahwa di antaranya Mesir, Nursi itu jelas. Nursi itu partainya Ikhwanul Muslimin. Kalau boleh dikatakan PKS-nya Indonesia lah, seperti PKS di Indonesia lah mereka ini. Begitu. Artinya menurut Mas Haidar, PKS itu Ikhwanul Muslimin? Ya boleh dikatakan begitu menurut saya ya. PKS itu ideologinya juga serupa dengan gerakan Ikhwanul Muslimin. Kita lihatlah, kita kasat mata lah. Nah, begitu Nursi menang 2 tahun dicabut lagi. Itu kebiasaan dari globalis internasional ini juga begitu. Nah, kita akan dibegitukan ini 2024. Untuk itu saya minta kepada masyarakat Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam memilih pemimpin pengganti dari Jokowi di 2024. Harus berhati-hati. Kenapa? Kalau tidak, kita akan
akan susah ke depannya. Hidup belajar dari sejarah itu pas. Quran itu 82% bicara masalah sejarah. Bagaimana Fir'aun dihancurkan, bagaimana sejarah semua sebagian. Nah, ini kita belajar dari sejarah. Sejarah Mesir, sejarah Turki, misalnya Perdana Menteri Turki itu Tayyip Erdogan itu juga begitu. Begitu dia menang terhadap kaum yang dinamakan di Turki sekuler misalnya. Mereka menang. Begitu mereka menang, yang pertama kali dihabisin ya juga kelompok Islam juga, gitu, oleh mereka ini. Jadi rakyat, saya kira kita jauh lebih pinter, rakyat kita daripada negara-negara quote-unquote negara-negara mereka itu. Turki, Indonesia, rakyat kita jauh lebih pinter sekarang ini. Makanya saya akan membedah sedikit tentang siapa sih sebetulnya yang digadang-gadang oleh mereka sebagai calon presiden di 2024. Nah, kalau boleh saya akan membacakan apa yang sudah saya kumpulkan, Mas Rudi. Tahun 2009, Anies Baswedan mendampingi SBY untuk menerima penghargaan dari Boston Club. Ini maksudnya Yohanes Anies Baswedan. Oh ya, Yohanes Anies Baswedan. Jangan sampai kita mengurangi nama orang, Mas. Oh ya, sudah. Yohanes Anies Baswedan mendampingi SBY untuk menerima penghargaan dari Boston Club. Wikileaks membocorkan sebelum ke AS, Kedutaan Besar AS di Jakarta mengirim pesan diplomatik ke CIA, Defense Intelligence Agency, National Security Council, and Menlu AS. Yang kedua, apa isi pesan tersebut? Dalam file berkategori sensitif but unclassified atau SBU ditulis di situ, Kedubes AS di Jakarta melaporkan tentang profil Anies Baswedan dalam quote-unquote teman AS. Mungkin tidak banyak orang tahu apa itu Boston Club. Kalau Anda mau riset lebih dalam lagi di Google, pasti akan ketahuan. Nah, yang ketiga, ini perlu saya sampaikan kepada rakyat Indonesia mengenai siapa sebetulnya Anies Baswedan. Boston Club itu adalah think tank pembaruan AS dalam rangka New World Order era, dibiayai konglomerasi Yahudi, salah satunya Rothschild, Mitra Hasim Joyo Hadikusumo, dan Carl Icahn. Pemegang saham utama Freeport McMoran, Boston Club adalah klub sosial yang paling bergengsi di AS. Tidak mudah menjadi membernya, hanya orang tertentu dan paling elit di AS yang bisa jadi member. Mereka adalah para politisi, pengacara top, pengusaha papan atas. Akses Anies Baswedan ke Boston Club tentu tidak datang begitu saja. Itu bukan karena koneksinya dengan elit politik, tetapi memang sudah dipersiapkan AS sejak lama. Ia adalah salah satu alumni dari program AFS, American Field Service, yaitu pertukaran pelajar antara bangsa dan tinggal selama setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Tamat dari UGM, mendapat beasiswa Fulbright dari Aminef untuk melanjutkan kuliah masternya di bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di University of Maryland. Kemudian mendapat beasiswa Gerald Esmerat Fellow untuk meraih gelar doktornya. Artinya sejak SMA memang sudah qualified dalam program binaan antar bangsa Amerika Serikat AS. Nah, bulan April 2018, Abbas berkunjung ke AS sebagai pembicara pada acara Annual Global Conference 2018 di Los Angeles. Dan seterusnya, Anies itu pernah jadi anak emas dari elit politik AS. Tahun ini pengaruh AS semakin besar terhadap Indonesia, tanda semakin akomodatifnya Indonesia terhadap politisasi agama. Karena itu terkesan pemerintah kita juga kurang greget memberantas politisasi agama, kurang keras menurut saya. Dan ada beberapa hal yang nanti dalam diskusi berikutnya bisa saya sampaikan, tapi yang pasti seorang Anies Baswedan itu adalah mendapat restu, dan kita lihat PKS beberapa kali ke Amerika Serikat itu kan
sudah satu Itu inisiatif. datanya valid itu? Oh, valid. Oke, tunggu dulu. Mas Haidar mau mengatakan bahwa Yohanes Anies Baswedan itu adalah boneka dari Amerika Serikat? Menurut saya, Dengan data-data yang tadi? ya jelas tadi. Oke. Terus kaitannya dengan PKS? PKS itu kan beberapa kali waktu kasus Uighur itu Yang di kan Cina? Cina, itu kan PKS minta tolong Amerika untuk nanganin Cina, untuk menekan Cina agar membebaskan masyarakat Uighur yang sebetulnya tidak tahu penyebabnya apa di situ. Kenapa masyarakat Uighur itu mendapat perlakuan begitu dari pemerintahan Tiongkok yang Mas, gini, Anies Baswedan kalau kita berkaca pada Pilgub tahun 2017 itu kan disupport oleh kelompok-kelompok yang menurut saya kelompok-kelompok yang banyak yang intoleran lah, radikal, kemudian mengusung khilafah dan sebagainya. Mereka juga sering berteriak-teriak anti Amerika. Mereka ini, kelompok-kelompok Islam Puritan radikal ini. Tapi di sisi lain, mereka nggak tahu apakah mereka tahu atau tidak bahwa Anies Baswedan, kalau benar apa yang dikatakan Mas Haidar tadi, merupakan American friends gitu ya, itu mereka tahu atau tidak ya? Saya kira mereka tahu persis ya, tapi mereka berpikir seperti mereka berpikir waktu kasus si Erdogan, terus Nursi juga sama berpikirnya. Artinya nanti mereka begitu Anies jadi, Anies bisa menghandle itu. Oke, artinya mereka tunggu dulu. Ini memang dipelihara oleh seorang Yohanes Anies Baswedan atau memang mereka pura-pura saja nih melawan Amerika gitu ya, bermusuh dengan Amerika. Menurut Mas Haidar? Ya, mereka ini sebetulnya juga sudah tahu. Tapi ya dalam teori politik yang kita tahu sama-sama, mereka berpura-pura anti Amerika, padahal sebetulnya Mbae juga Amerika. Orang bawaan juga si Abbas ini juga semua orang juga tahu bahwa ini direstui oleh Amerika. Itu aja. Pengikutnya saya kira juga. Oke, kalau menurut teori konspirasi yang di Mas Haidar pikirkan gitu ya, pada saat si Anies Baswedan menang nantinya, itu dia akan menggeser kelompok-kelompok itu yang mendukung mereka selama ini, atau sebaliknya akan dijinakkan atau makan dirangkul atau gimana? Jadi kalau kita belajar dari negara yang sudah terjadi seperti ini, ada dua kemungkinan. Pertama, mereka akan dijinakkan. Kalau tidak bisa dijinakkan, ya dibuang habis. Seperti kasus Erdogan, itu pendukungnya diburu sampai ke luar negeri. Dihabisin betul sama Erdogan. Padahal mendukung Erdogan waktu itu. Oh iya, di awal pendukung kuat Erdogan. Jadi saya ingat jadi kayak zaman Orde Baru dulu, awal Orde Baru begitu. Pada saat ada peristiwa 65, itu kan modelnya seperti itu, Amerika juga terlibat gitu ya. Terlibat mensponsori itu. Nah, kembali ke masa kini. Jadi Mas Haidar meyakini Anies Baswedan itu adalah boneka dari Amerika Serikat. Oh jelas. Saya kira kepentingannya apa? Semua masalah. Amerika kepentingannya apa? Stabilitas keamanan atau sumber daya alam? Amerika tidak berpikir stabilitas keamanan, Mas. Amerika hanya berpikir kepentingan mereka, sumber daya alam. Itu yang mereka Freeport pikir. mau di take back gitu. Tidak hanya Freeport. Ini kan tahun ke depan ini adalah krisis energi dan krisis pangan. Nah, di Indonesia ini sumber energi dunia itu adanya di Indonesia. Jadi saya cerita sedikit, sekilas saja dari sisi ilmu yang saya punya. Jadi sepertiga dari mineral dunia itu ada di Indonesia. Sepertiga ya. Boleh dikatakan sepertiga mineral dunia ini ada di Indonesia. Termasuk nikel segala macam. Oh, jelas, semua. Jadi saya kebetulan S1 saya elektro, S2 saya elektro, saya pernah ngambil pembangkit di Amerika. Di New York, di Schenectady. Bumi kita ini sudah berputar 3,5 miliar tahun. Artinya apa? Sumber daya mineral itu dipastikan itu menempel berada di tengah-tengah poros bumi. Iya, kalau kita lihat batas darat dan laut kita ini, Indonesia kita ini sepertiga berada di ekuator itu, berada di poros bumi. Nah, artinya apa?
sepertiga kekayaan mineral bumi itu ada di Indonesia. Itu clear. Sepertiga kekayaan mineral bumi itu ada di Indonesia. Pada saat krisis energi ini, itu yang diburu energi. Kalau zaman Belanda dulu yang diburu rempah-rempah misalnya, ini sekarang yang diburu energi. Ini itu sepertiga dari bumi ini ada di Indonesia. Saya kasih contoh simpel aja, ya. Di Bangka Belitung itu, di Belitung itu ditemukan tambang namanya thorium. Thorium ini, ya Mas Rudi, 1 ton thorium sama dengan 250 ton uranium. Sama dengan 3,5 juta ton batu bara. Kalau dia dibakar dikonvers menjadi energi. Nah, 1 ton thorium sama dengan 250 ton uranium sama dengan 3,5 juta ton batu bara. Kalau jumlah thorium yang ada di Bangka Belitung, yang jumlahnya sedikit, padahal di Papua ada, mungkin di Sulawesi juga ada, biasanya gabung dengan timah. Nah, kalau jumlah thorium yang sedikit di Bangka Belitung dibakar, dikonvers menjadi energi listrik, bisa untuk mencukupi, ini dengar nih, baik-baik ini rakyat Indonesia, bisa untuk mencukupi kebutuhan listrik dunia selama 1.200 tahun lebih. Dunia. 1.000. Itu sudah diekspor belum sama PLN? Itu sama belum ya, penelitian BRIN dan lain sebagainya, PT itu sudah diteliti. Kebetulan teman-teman yang ikut meneliti di situ, dan ada tulisannya beredar, tinggal ketik aja thorium itu keluar semua. Thorium ya? Thorium. Mas, tapi tidak radiatif dia. Bedanya dengan uranium. Mas, kembali ke teori konspirasi yang Mas Haidar sampaikan tadi, bahwa ada kepentingan Amerika Serikat dalam pencalonan Anies Baswedan. Ya. Nah, sebetulnya ketakutan apa atau destruktif seperti apa kalau memang benar Anies Baswedan menjadi pemimpin Indonesia? Kalau saya, ketidakmampuan dia memimpin sebetulnya. Secara personal? Secara personal tidak mampu, kita lihatlah. Jejak rekamnya kan jelas. Ketidakmampuan Anies dibanding dengan yang lain, ketidakmampuan Anies memimpin apabila diserai sebagai pemimpin tertinggi dari Indonesia, yang begini besar, yang begini kaya, yang luar biasa sumber daya mineralnya, yang luar biasa tantangannya untuk ke depan untuk menghadapi negara-negara maju yang ingin Indonesia hancur. Itu Anies Baswedan bukan orang yang pas. 100% saya berpikir dan saya jamin, artinya tidak akan mampu untuk kapasitas pribadi seorang Yohanes Anies Baswedan, Mas Haidar ragukan. Bukan ragukan lagi, saya pastikan dia tidak akan mampu. Dan Indonesia akan terpuruk, Indonesia akan, kalaupun tidak dikatakan hancur ya, akan chaos. Apabila Anies Baswedan menjadi presiden di Indonesia di 2024, menurut saya itu yang terjadi. Ketakutan lain seperti rombongan khilafah yang berjubel di gerbongnya Pak Yohanes Anies Baswedan, Mas Haidar mempunyai pikiran seperti apa kalau mereka jadi pemenang? Kita lihat kan waktu Anies Sandi nyalon gubernur, itu kan ada perjanjian juga dengan, entah itu betul atau tidak, kan ada beredar surat perjanjian antara Anies Baswedan Sandi dengan kelompok HTI apabila kalau Anies Baswedan dan si Sandi menang menjadi gubernur. Kan itu beredar ya, semua orang juga tahu kan, perjanjian antara Anies dan HTI saat itu. Nah, HTI itu ya sudah terbukti destruktif di semua negara. Di semua negara. Kalau di Mesir namanya Ikhwanul Muslimin, dan kelompok-kelompok setipe HTI ini tidak ada satupun yang beres di dunia. Nah, dan itu kan sudah menjadi organisasi terlarang di Indonesia kan? Dan sudah menjadi organisasi terlarang. Nah, artinya apa? Ini menurut saya ini salah satu kelemahan dari Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah betul bubarin HTI. Tapi tidak terlalu tegas dengan HTI. Mestinya seperti Mesir. Begitu dibubarin, tangkepin.
semua pemimpin-pemimpin itu tangkepin. Kalau sekarang enggak, dibubarin tapi pemimpinnya masih ada, ya bermetafora macam-macam, ganti baju, masuk partai dan lain sebagainya. Ya. Karena apa? Karena kekurang tegasan dari pemerintah untuk menghabisi kelompok yang saya sebut sebagai kelompok jenggot asu tadi. Artinya usaha dari Pak Jokowi nggak tuntas gitu ya, termasuk masalah pembubaran FPI dan HTI sama, karena menurut saya memang tidak dituntaskan dengan secara komprehensif untuk mereduce kekuatan mereka menjadi nol gitu. Jadi mereka begitu mudah berganti nama. Bahkan FPI sudah ganti nama FPI, Front Persaudaraan Islam gitu. Jadi apakah mungkin seorang Anies Baswedan, Yohanes Anies Baswedan masih akan merangkul kelompok jenggot asu ini untuk kedepannya? Itu ciri khas dari pergerakan yang dibuat oleh Amerika itu Mas Rudi, sama kelompok Zionis itu di luar itu khas. Jadi mereka memang sengaja merangkul kelompok Islam yang menurut saya quote unquote masih terbelakang, masih ya boleh dikatakan masih goblok, itu dirangkul oleh mereka karena ketidaktahuan mereka, karena ucapan manis pemimpinnya bahwa nanti kalau menang diakomodir dan lain sebagainya. Nyatanya saya nanya ya Mas Rudi, begitu Anies Sandi menang jadi gubernur, apakah kelompok HTI dan itu diayomi? Enggak. Nyatanya dibubarkan, diam aja. Iya. Padahal ada surat perjanjian loh. Jadi singkat cerita FPIHT itu tertipu gitu ya? Oh jelas. Kena prank gitu ya? Kena prank oleh Anies saat itu ya. Apakah kemungkinan prank atau penipuan ini kembali dilakukan oleh seorang Yohanes Anies Baswedan? Untuk itu saya hadir di sini Pak Rudi. Saya mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat Islam Indonesia yang masih terbuai dengan Abbas, untuk mulai melek, bangun dari mimpi bahwa ini prank untuk yang kedua kalinya. Saya ingat nggak Mas Rudi, waktu pencalonan gubernur DKI itu ada surat kan, dan itu beredar luas perjanjian antara Anies sama, entah itu menurut saya itu dalam kacamata saya itu betul, tapi nggak tahu itu perlu dibuktikan juga betul atau tidak. Tapi itu clear. Tanda tangan Anies sama Sandi, terus di sebelah kirinya HTI. Isinya jelas begini, pokoknya begini. Nah, sekarang tidak menutup kemungkinan itu diulangi. Nah, saya mau nanya sama kelompok-kelompok Islam yang pro, yang mendewakan Anies itu, apakah waktu tahun Anies jadi gubernur itu Anda terayomi? HTI tidak jadi dibubarkan, diayomi, FPI juga tidak jadi, toh enggak. Dibubarkan juga Anies tidak ada statement apa-apa. Oke. Pak Haidar, akhir-akhir ini saya lihat Yohanes Anies Baswedan mulai mendekati kelompok-kelompok agama yang lain gitu ya. Kristen, Hindu, Buddha, malah dia pakai baju India gitu loh. Pakai baju Arab gitu ya. Terus sampai mau dibaptis di Papua gitu ya, dengan nama Yohanes Anies Baswedan gitu. Menurut seorang Haidar Alwi, langkah Anies Baswedan itu untuk apa? Kalau mereka jelas-jelas didukung oleh kelompok-kelompok tadi, kelompok jenggot asu itu, yang jelas berlawanan dengan kelompok-kelompok Kristen gitu ya, Hindu, Buddha, kira-kira hanya untuk pencitraan semata atau memang benar-benar ingin merangkul mereka? Loh itu jelas, menurut saya itu pencitraan clear. Clear ya? Clear pencitraan. Dan inilah menunjukkan bahwa bodohnya pendukung Anies yang notabene beragama Islam. Saya mau tanya di forum ini kepada seluruh rakyat Indonesia yang mengaku Islam pendukung Anies. Andai kata hal itu terjadi oleh Jokowi, misalnya ini maksud saya, atau terjadi oleh Ganjar, misalnya terjadi oleh Ganjar, pakai pindah masuk gereja, diganti dibaptis nama Yohanes Ganjar, halnya akan lain.
Betul-betul dihabisin itu Ganjar. Terus Ganjar masuk jadi sing, pakai baju sing, pakai India. apa India. Oh terus habis ini nggak punya agama dan lain sebagainya. Artinya kelompok-kelompok takfiri atau kelompok yang suka mengkafir-kafirin orang selama ini hanya fake aja deh mereka. Hanya palsu aja ya mereka itu. Oh jelas, itu di Quran juga ada Pak Rudi, Mas Rudi. Quran juga ada. Kelompok-kelompok ini itu kelompok munafikun. Jadi di Quran disebut, kalau di Quran itu disebut golongan A'rab. Di Quran itu disebutin al-A'rabu asaddu kufran wa nifaqan. Itu kelompok ini. Oke. Artinya apa tahu? Al-A'raf itu apa? Al-A'rabu. A'rabu itu waktu itu kalau diterjemahkan sekarang yaitu tadi kelompok munafikun dan lain sebagainya itu. Asaddu kufran wa nifaqan. Sekafir-kafire menungso. Asaddu kufran wa nifaq. Dan semunafik-munafiknya manusia itu tadi kelompok A'rab. A'rab itu maksudnya yang tadi itu. Yang kelompok yang munafikun tadi. Iya. Saya setuju. Itu Quran, bukan hadis. Iya, Quran asli ya. Asli. Artinya kalau itu terjadi Pak Jokowi di Yohanes Joko Widodo gitu. Waduh. Oh, habis. Habis-habisan. Nah, Udah. ini konsistensi yang saya lakukan sih memang. Saya sering melihat ustadz-ustadz kelompok mereka memang ya tadi mungkin masuk kelompok al-munafikun tadi. Nah, Mas, masalah rekam jejak Yohanes Anies Baswedan memang kalau mungkin sahabat Indonesia tahu memang perlu dipertanyakan memang. Tahun 2014 Pilpres begitu getol mendukung Pak Jokowi dan dalam tanda kutip menjelek-jelekan menjatuhkan Pak Prabowo. Gitu. Tahun 2019 balik badan. Mendukung Pak Prabowo, meninggikan Pak Prabowo dan kemudian menyerang Pak Jokowi. Oke. Nah, pada satu wawancara dengan Nasrul Shihab, Anies Baswedan mengatakan kalau Pak Prabowo akan mencalonkan jadi presiden, dia tidak mencalonkan. Ternyata semuanya omong kosong. Jadi memang ada rekam jejak inkonsistensi. Nah, Mas yang terakhir nih Mas, saya perlu pencerahan dari Mas Haidar terkait dengan apa sih yang perlu kita waspadai bagi rakyat ini ya, dengan adanya potensi hadirnya kelompok-kelompok satu jelas akan membuat destruksi yang luar biasa untuk NKRI ini, untuk keindonesiaan kita. Apalagi tadi Mas Haidar mengatakan bahwa ada indikasi kuat ini ada supporting yang luar biasa dari Amerika Serikat yang memiliki kepentingan untuk mengeruk sumber daya alam. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah ya yang pertama ini kan zaman digital Mas Rudi. Mengedukasi rakyat bahwa pentingnya meneruskan kebijakan dari yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Legasi Jokowi itu perlu kita lanjutkan. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak punya kelemahan. Pak Jokowi ada kelemahan. Ya, manusia biasa. Manusia biasa. Jadi kebijakan-kebijakan yang tanggung apabila diteruskan oleh bukan kelompok yang disetujui oleh Pak Jokowi, itu negara saya pastikan bisa terjadi chaos. Karena banyak legasi Jokowi yang masih perlu dilanjutkan, ya, disempurnakan lah ke depan ini. Apabila kelompok, makanya sekarang saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berpikir positif bahwa tahun 2024 kita harus mencari pemimpin yang jelas, yang bisa melanjutkan dari apa-apa yang sudah capai oleh Pak Jokowi. Saya ada beberapa sebetulnya di kesempatan yang akan datang, saya akan bercerita bahwa apa sih kebijakan-kebijakan yang perlu dilanjutkan, apa kebijakan yang perlu disempurnakan oleh Pak Jokowi setelah 2024. Dan ini merupakan satu bahaya nasional apabila kita di 2024 tidak memilih pemimpin yang bisa melanjutkan atau yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri juga saya
sebagai rakyat biasa mengingatkan supaya Pak Jokowi berpikir keras juga untuk mengkader lah boleh dikatakan, atau menyusun orang-orang yang bisa dipakai, bisa dipercaya untuk melanjutkan legasi yang sudah dibangun. Kalau tidak, ya cukup membahayakan lah ke depan itu di 2024 ke atas itu. Jadi yang paling rugi siapa? Yang paling rugi rakyat. Itu yang ingin Mas Haidar sampaikan ya, bahwa rakyat harus super hati-hati gitu. Rakyat harus super hati-hati terhadap pemilihan Pilpres terutama ya 2024, terhadap apa-apa yang sudah disusun secara rapi oleh kaum jenggot asu, sehingga di 2024 ini kita betul-betul firm, kita akan menjadi pemenang dan kita akan meneruskan apa-apa yang sudah dibangun menjadi legasi Jokowi. Kita akan bisa meraih Indonesia yang sukses. Kita di tahun-tahun akan datang ini yang menjadi pemenang adalah bangsa yang menguasai energi dan pangan di tengah krisis energi dan pangan dunia. Jadi bangsa yang mempunyai kedaulatan pangan dan energi ya. Itu yang menang. Paling pokok dan itu yang bisa menang. Oke, paling terakhir tentang fungsi dan peran partai dalam kaitan ini untuk menjaga Indonesia ini. Apa yang seorang Haidar Alwi sampaikan? Saya secara pribadi, saya bukan anggota PDIP, Mas. Oke. Mas Rudi, saya bukan anggota PDIP, saya tidak punya kartu anggota partai manapun. Saya berpesan untuk menjaga Indonesia ini di 2024, PDIP masih kita butuhkan untuk menjadi partai pemenang pemilu. Untuk menjaga stabilitas Indonesia yang berada di simpang antara majunya Indonesia atau hancurnya kita. Karena serbuan dari golongan munafikun tadi, golongan jenggot asu yang sudah berjuang dan sudah dihabisin tapi belum tuntas oleh Pak Jokowi. Oke. Jadi saya tidak mengkampanyekan PDIP, tapi saya berpesan kepada seluruh rakyat Indonesia, kalau Indonesia mau aman, 2024 PDIP harus menjadi partai pemenang pemilu untuk menjaga stabilitas Indonesia ke depan. Loud and clear, Mas. Ya. Terima kasih, Mas Haidar. Ini cukup singkat, tapi bagi saya cukup menarik. Nanti kita elaborasi lagi lebih lanjut. Kemudian pasti ke depan kita akan bertemu lagi, karena tahun politik itu sangat dinamis. Jadi pendapat, wawasan, pencerahan dari seorang Haidar Alwi masih dibutuhkan oleh masyarakat. Matur suwun, Mas Haidar. Terima kasih. Sahabat Indonesia, demikian pembicaraan singkat, diskusi singkat saya dengan seorang nasionalis, Haidar Alwi. Beliau juga merupakan presiden dari Haidar Alwi Institute, ya, dan seorang pegiat sosial. Ada hal menarik yang saya garis bawahi dalam kesempatan ini, bahwa menurut seorang Haidar Alwi, berdasarkan masukan data-data yang valid dan akurat, ada dugaan kuat bahwa Amerika Serikat itu bermain untuk mendukung salah satu calon presiden yang tadi disebutkan dengan clear, yang namanya Yohanes Anies Baswedan. Kepentingan Amerika apa? Kata beliau tadi sudah dianalisis bahwa ini seperti Amerika yang dulu lah, ya. Amerika juga yang menciptakan ISIS, akhirnya sekarang dia memusuhi juga. Gitu. Amerika juga yang menciptakan Mujahidin, akhirnya berantem juga di Afghanistan. Itu pun sama. Pragmatisme Amerika itu sudah menjadi ciri khas dari Amerika, dan itu harus kita waspadai. Belum lagi yang disampaikan oleh seorang Haidar Alwi, kelompok-kelompok al-munafikun yang berkerumun mendukung Anies Baswedan ini juga mempunyai potensi besar akan mendestruksi kebangsaan kita sebagai satu bangsa yang bersatu. Dan yang penting yang disampaikan oleh Pak Haidar Alwi untuk sisa masa jabatan Pak Presiden ini adalah harus menegakkan yang namanya kedaulatan energi dan kedaulatan pangan, sehingga kita bisa eksis dan survive menuju Indonesia Gemilang tahun 2045. Kita tetap mendukung pemerintah untuk mewujudkan hal itu, dan kita berharap
ketidaksempurnaan yang belum dituntaskan oleh Presiden Jokowi, selain diselesaikan pada masa 1 tahun 8 bulan ke depan, juga kita berharap suksesor dari seorang Jokowi adalah orang benar-benar mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi. Kalau saya, di mana-mana saya selalu mengatakan ada 3 kriteria pemimpin nasional tahun 2024. Yang pertama, Pancasilais nasionalis, itu harga mati. Yang kedua, harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk meneruskan pembangunan yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah sosok yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menghadapi dan menumpas habis kelompok-kelompok intoleran, radikalisme, dan ekstremisme. Itu syarat saya. Nah, siapa dia? Anda semua sudah punya calon. Yang jelas kelompok atau calon siapapun yang memenuhi 3 kriteria tadi, kita akan mendukung sepenuhnya, karena kita seorang Haidar Alwi, saya dan Anda semua sama-sama mempunyai tugas sejarah yang sama untuk menjaga Indonesia. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.